Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Renang gas. Bab 1239, mencintai seseorang memerlukan tanggung jawab. Ji Fei tidak tahu semua ini, dia duduk di dalam mobil untuk waktu yang lama. Ketika saya kembali ke villa, semua lampu mati. Ji Fei yang agak terkejut, langsung kembali ke kamarnya. Dia kelelahan karena pukulan yang tiba-tiba itu. Dia hanya merapikannya, lalu langsung pergi tidur. Dia tidak peduli bahwa wanita di ranjang itu sedang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, dia merasa dirinya dipeluk dengan erat. Dia mengira itu adalah Li Ruoxi. Jadi dia memeluk wanita itu erat-erat dengan punggung tangannya. Tetapi dia hanya memeluknya sebentar lalu cepat-cepat melepaskannya, lalu duduk dan pergi menyalakan lampu. "Jangan nyalakan lampu," suara Seng Lingyun terdengar. "Apakah itu benar-benar kamu?" Mata Ji Fei menunjukkan keterkejutan dan ketidaksenangan. Meskipun Seng Lingyun berada di dalam kegelapan, pipinya masih sedikit merah, dan dia mengangguk malu-malu. "Ruoxi mengatur agar aku datang." Ji Fei merasakan banyak emosi yang rumit dalam hatinya. Dia tersentuh oleh toleransi Li Ruoxi, tetapi dia juga merasa bodoh karena berbuat demikian. Tentu saja saya juga merasa bersalah karena tidak bisa menjadi lebih kuat. "Ji Fei, bawa aku tidak akan pernah bergantung padamu. Setelah ini, aku akan meninggalkanmu, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi." Suara rendah Seng Lingyun terdengar di telinga Ji Fei. "Omong kosong, apa yang sedang kamu bicarakan?" Ji Fei berkata cepat. "Ibu saya telah memberitahu saya bahwa Anda telah mencapai kemacetan dalam kenaikan Anda, karena meridian yang murni Anda. Keberhasilan atau kegagalan hanya berjarak tipis." Ji Fei terkejut. Aku selalu berada di sisimu bukan karena aku ingin menyelamatkan hidupku sendiri, tetapi karena aku siap menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku, Seng Lingyun, begitu tidak tahu malu sampai mencuri suami sahabatku?" Di dalam kegelapan, Seng Lingyun dengan air mata mengalir di wajahnya, menyela Ji Fei. Ji Fei merasakan sakit yang amat dalam di hatinya. Dia tidak pernah tertarik pada wanita lain, jadi dia tidak pernah benar-benar merasakan perasaan Seng Lingyun. Ketika dia tiba-tiba mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan kerumitan yang tak terbatas. "Terakhir kali, kamu melamarku di depan umum dengan grup Jinbao. Meskipun aku tahu itu palsu, aku sangat senang dan bersyukur. Itu sudah cukup untuk membuatku bahagia seumur hidupku. Malam ini, kamu mengatakan di depan umum bahwa aku adalah kekasihmu. Meskipun tidak menyenangkan mendengarnya, aku juga senang. Aku tidak menyesal bertemu denganmu dalam hidup ini. Aku hanya ingin kamu menjadi lebih kuat, melihatmu melindungi Ruoxi dengan lebih baik, dan mewujudkan impianmu dengan lebih baik." Sambil berlinang air mata, Seng Lingyun mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Ji Fei dan cintanya kepada Ji Fei. Hati Ji Fei seolah-olah dicuci dan digoda oleh gelombang cinta lagi dan lagi. Bahkan lagi dan lagi ia berperang melawan dirinya sendiri. Akan tetapi, ia tetap menekan semua keterkejutan, semua keinginan, dan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. "Lingyun, aku hanya mencintai Ruoxi. Jika aku memperlakukanmu seperti itu akan menjadi egois. Aku turut prihatin padamu dan Ruoxi. Bagaimana aku, Ji Fei, bisa dihormati olehmu?" Seng Lingyun terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Dia telah mengungkapkan perasaannya secara langsung dan terus terang, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei masih akan menolaknya.
Gelap, ini di atas tempat tidur, ini adalah vakum relatif. Ji-Fei tidak punya keinginan, tidak ada ledakan amarah, dan dia telah kehilangan seluruh harga dirinya. Tetapi apa yang dikatakan Ji-Fei benar. Bukankah kesetiaannya adalah mencintai apa yang paling mereka kagumi? Sayang, aku senang kamu mencintaiku seperti ini, tapi aku benar-benar takut. Wui, Li Ruoxi tiba-tiba mendorong lemari pakaian dan berjalan keluar. Baru saja Ji-Fei keluar, dan dia memanggil Seng Lingyun untuk datang. Dia mengatur masalah ini dengan tegas. Oleh karena itu, dia mendengar dengan jelas percakapan antara Ji-Fei dan Seng Lingyun. Saya dipenuhi rasa syukur dan tersentuh atas cinta sejati Ji-Fei. Lelaki yang mampu menahan godaan dan setia kepada istrinya adalah lelaki sejati, lelaki yang dikagumi. Ji-Fei tidak menyangka Li Ruoxi ada di lemari. Dia dipenuhi dengan penyesalan dan ingin menyalakan lampu. Tetapi Li Ruoxi sudah melangkah maju dan memeluk Ji-Fei dari belakang. Jangan nyalakan lampu, ada sesuatu dalam hatiku yang ingin kukatakan padamu. Ji-Fei memegang tangan Li Ruoxi dan berkata, silakan. Sayang, aku hamil, kamu tahu itu, kan? Ji-Fei mengangguk, tetapi sebuah pikiran buruk muncul di benaknya. Apakah dia akan mengkhianati wanita lain? Kita akan segera punya bayi, kan? Ji-Fei mengangguk lagi. Apakah kamu ingat saat seluruh keluargamu dibunuh dan kamu hampir mati? Perkataan Li Ruoxi tiba-tiba terngiang di kepala Ji-Fei bagaikan genderang senja dan lonceng fajar, membuat Ji-Fei merasakan gemuruh dan suara dengungan di telinganya. Semuanya rumit tak dapat dijelaskan. Karena Li Ruoxi menyentuh titik sakitnya, dia beruntung karena pria misterius Long Aotian selamat, dan orang tuanya juga beruntung selamat. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Aku tidak ingin anak-anak kita bernasib sama sepertimu di masa depan. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia memeluk Ji-Fei lebih erat. Tubuh Ji-Fei langsung menjadi dingin. Dia sudah tahu kekhawatiran dan ketakutan Li Ruoxi. Bahkan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Memikirkan lawan yang dihadapinya, Li Ruoxi dan bayi dalam perutnya, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Hanya ada satu cara, yaitu menjadi kuat, wujudkan impianmu dan lindungi keluargamu. Memikirkan bagaimana Su Piaomiao mengancamnya dengan permintaan Ling Kongsu hari ini, dia merasa makin kesal. Kalau saja ini bukan ilusi, bukankah aku akan dipermalukan? Bagaimana mungkin dia bisa kembali dan melindungi Li Ruoxi ketika dia sudah dipermalukan? Bagaimana dengan anak-anak? Bahkan itu mustahil. Pikiran Ji-Fei kacau balau. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dan lenyap. Konsekuensi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan lenyap. Untuk waktu yang lama Ji-Fei menggenggam tangan Li Ruoxi lebih erat, dan rasa bangga di hatinya pun bertambah kuat. Jangan menyerah pada takdir. Li Ruoxi merasakan perubahan pada diri Ji-Fei dan sangat gembira. Memeluk erat Ji-Fei. Lingyun adalah sahabatku. Aku sangat berharap kau bisa bersamanya dan menyembuhkan penyakitnya. Aku harap kau bisa mencapai terobosan dan melindungi kami dengan lebih baik. Ini adalah akhir yang paling sempurna. Seng Lingyun menatap Ji-Fei. Matanya penuh harapan. Dia benar-benar mencintai Ji-Fei. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia rela menyerahkan harga dirinya dan memberikan begitu banyak hal untuk seorang pria? Jangan bicara lagi. Mulai sekarang, aku, Ji-Fei, akan menjaga kalian berdua dalam suka dan duka. Jika hari itu benar-benar tiba, aku, Ji-Fei, hanya bisa menerima takdirku. Jika tidak, aku, Ji-Fei,
harus mencari cara lain selain cara ini. Ji Fei akhirnya menolak, tetapi dia menjadi lebih bertekad dan lebih berani dalam hatinya. Seng Lingyun dan Li Ruoxi sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka Ji Fei masih akan menolak dalam situasi seperti itu. Mereka merasakan rumit sekali hatinya. Akhirnya, kedua wanita itu mengulurkan tangan dan memeluk Ji Fei erat-erat, lalu melemparkan diri ke pelukannya. Ji Fei tak banyak berpikir. Ia hanya memeluk erat kedua wanita itu. Namun ia tidak memiliki keinginan apapun, hanya cinta kepada istrinya dan rasa hormat kepada Seng Lingyun, wanita yang benar-benar mencintainya. Jika Anda mencintai seseorang, Anda harus bertanggung jawab. Pada saat ini, Ji Fei akhirnya harus menemukan jalan keluar di bawah penindasan. Bab 1240. Ji Fei menjadi terobsesi kota naga. Long Meiying dan Qi Yuan sedang berjalan-jalan di sekitar Longcheng saat ini. Mereka datang ke sini sesuai pengaturan Ji Fei untuk memahami situasi di Longcheng. Sudah cukup lama berlalu, dan sekarang hal terbesar di Longcheng adalah pertemuan pemilihan bakat baru dalam 7 hari. Mereka belum mendengar Ji Fei berbicara tentang masalah ini sebelum mereka datang, jadi jelaslah mereka tidak mengetahuinya. Ketika mereka berdua pertama kali mendengarnya, mereka mengira itu hanya pertemuan kecil, jadi Ji Fei tidak tahu. Setelah mereka mempelajarinya lebih lanjut, mereka menyadari bahwa ini adalah pertemuan tahunan terbesar Dragon Hall, dan bahkan banyak orang dari keluarga seni bela diri kuno akan dipilih. Terlebih lagi, karena perjanjian rahasia tersebut, tidak seorang pun kecuali Dragon City yang mengetahuinya. Namun Ji Fei, pemimpin Aula Naga, tidak mengetahui hal ini. Kedua orang itu segera menyadari bahwa ada masalah, dan bahkan hati mereka dipenuhi dengan kemarahan. Kamu bahkan tidak menganggap Ji Fei sebagai ketua Aula. Kedua orang itu ingin segera memberitahu Ji Fei, tetapi karena perbedaan waktu, di sini belum gelap, tetapi di kota Ningjiang sudah larut malam. Jadi kedua pria itu tidak menelepon Ji Fei, tetapi malah mencoba mencari tahu situasinya sambil bersiap melaporkan masalah tersebut secara rinci saat fajar menyingsing. Ji Fei, yang berada di kota Ningjiang, benar-benar tidak tahu. Dia banyak berbicara dengan kedua wanita itu, dan baru meninggalkan ruangan setelah mereka tertidur. Ketika aku sampai di atap, aku melihat Phoenix mengenakan jaket kulit hitam berdiri di atap sambil memandangi langit malam. Merasakan nafas Ji Fei, Feng Huang buru-buru menoleh dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia jelas tidak menyangka bahwa Ji Fei tidak ada di tempat tidur mereka. Yang lain tidak tahu bahwa Seng Lingyun ada di kamar Ji Fei, tetapi Feng Huang mengetahuinya. Tuan, sudah malam, saatnya tidur, saya tidak bisa tidur. Ji Fei berkata dengan ringan. Phoenix tidak mengatakan apapun. Mengapa kamu tidak tidur? Ji Fei bertanya. Aku sedang melihat bintang-bintang. Ji Fei tidak menjawab. Tahukah dia apa yang dipikirkan Feng Huang? Sekarang dia tidak bisa terganggu oleh emosinya. Sebelumnya, dia menunggu mereka kembali. Sekarang, setelah mereka kembali, wajar baginya untuk mulai mengatur ulang Longtang sendiri. Ji Fei duduk bersila dan segera memasuki keadaan meditasi. Feng Huang penasaran dengan perilaku Ji Fei, tetapi tidak mengganggunya. Ji Fei mulai mengalirkan energi dalam tubuhnya. Dia menemukan bahwa energi di tubuhnya yang disebutkan Su Piao Miao terakhir kali telah membentuk celah. Itu akan memperkuat energi dalam jangka waktu pendek, tetapi akan hilang dalam jangka panjang. Sekarang memang banyak yang diperkuat, tetapi belum cukup berkelanjutan. Dia jelas merasa tidak berdaya. Ji Fei tidak mau menyerah dan terus mencoba menerobos batasan. Saat saya menjalankan program itu lagi dan lagi,
saya tidak hanya gagal, tetapi saya juga merasa semakin tidak berdaya. Bahkan keringat dingin membasahi dahiku dan seluruh tubuhku terasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Phoenix berdiri di dekatnya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia mencoba mendekat beberapa kali, tetapi selalu ditolak oleh nafas Jifei. "Tuan, hentikan sekarang!" Phoenix berteriak cemas. Jifei pura-pura tidak mendengar dan tidak berhenti. Bukannya dia tidak mau, tetapi tubuhnya seperti terperangkap dalam lingkaran itu sendiri, seperti saat keran dibuka. Kekuatan dalam tubuhnya mulai keluar terus-menerus, tetapi segera menghilang dan segera lenyap tanpa jejak. Pada saat ini, pikirannya sangat jernih, tetapi dia tidak dapat mengendalikannya. Ia hanya bisa berusaha keras, tetapi hasil usahanya malah menjadi lebih lemah dan menghilang lebih cepat. "Tuan, jangan lagi." Dalam keputusasaan, Phoenix menamparkan dengan satu telapak tangan. Wah, tenaga yang bocor dari Jifei secara langsung memantulkan Phoenix keluar. Ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, muntah darah di tempat, dan pingsan. Jifei tidak tahu. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuhnya tergeletak di tanah seperti genangan lumpur. Dia kehilangan kesadaran sepenuhnya dan menjadi lumpuh total. Hari berikutnya, Li Ruoxi dan Seng Lingyun turun dari tempat tidur. Mereka berdua merasa tidurnya sangat bahagia. Semua pakaian mereka masih dikenakan, tapi Jifei sudah pergi. Wajah mereka memerah. "Ruoxi, terima kasih, kamu menemukan suami yang baik." Seng Lingyun memuji Jifei dengan tulus karena mampu tetap tenang dalam situasi seperti itu. Pada saat yang sama, meskipun Jifei tidak setuju, Jifei memutuskan untuk membawanya bersamanya, yang berarti bahwa di dalam hatinya, dia bukan lagi teman biasa di masa lalu, yang membuatnya sangat bahagia. "Lingyun, apa yang kukatakan kemarin adalah kebenaran. Kamu bahagia. Jifei sehat. Bukankah itu juga kebahagiaanku?" Li Ruoxi meraih tangan Seng Lingyun dan berkata dengan tulus. Seng Lingyun mengangguk dengan berat. "Aku menghormati Jifei. Apa yang terjadi tadi malam tidak akan pernah terjadi lagi. Tentu saja, aku juga siap menjadi wanita Jifei setiap saat." Li Ruoxi tersenyum, dan keduanya saling memandang sambil tersenyum, memberi semangat. Tepat saat mereka berdua hendak turun dari tanah, terdengar ketukan di pintu dari luar, disertai teriakan cemas Huo Lei. "Ruoxi, cepat keluar, Jifei pingsan di atap." "Ah!" Li Ruoxi dan Seng Lingyun melompat ke tanah, membuka pintu dan berlari keluar, bertanya pada saat yang sama, apa yang terjadi? Keduanya melihat bahwa Oda Miki dan Kawashima Keiko sudah berlari ke atap. "Aku tidak tahu, aku baru saja pergi ke atap dan melihat Phoenix juga tidak sadarkan diri." Setelah mengatakan ini, Huo Lei berbalik dan berlari ke atas. Hulala, sekelompok orang berlari mendekat. Teng sudah menggendong Jifei dalam pelukannya. Sementara Feng Huang digendong Kawashima Jizi dan sedang menuruni tangga. Pria itu menderita luka dalam. Teng memandang Li Ruoxi dan berkata. Li Ruoxi merasakan layar hitam di depan matanya, dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Seng Lingyun segera mendukungnya. "Batuk, batuk, batuk." Phoenix terbatuk 2 kali dan perlahan membuka matanya. "Cepat, cepat, Tuan tampaknya kerasukan." Suaranya lemah dan dia berusaha keras untuk turun. Wajah Teng menjadi lebih cemas. Dia memeluk Jifei dan berlari menuju ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, dia masih bingung, tidak tahu harus berbuat apa. "Apakah Qi Yuan sudah kembali?" Teng berteriak secara naluriah. "Tidak." Feng Huang terbatuk 2 kali dan berjalan dengan dukungan Kawashima Jizi.
Phoenix, apa yang harus kita lakukan? Li Ruoxi terbangun dan bertanya dengan cemas. Feng Huang menempelkan tangannya pada denyut nadi Ji Fei sebentar, dan denyut nadinya sangat lemah. Seolah-olah kehabisan napas, walaupun Phoenix tidak ingin mengucapkan 4 kata ini, dia tetap mengucapkannya. Ji Fei, Li Ruoxi berteriak, merasa seolah-olah langit telah runtuh, dan tidak dapat menahan tangis. Jangan khawatir, aku akan bertanya pada ibuku. Seng Lingyun segera menelepon Xiao Hongyan. Begitu telepon tersambung, dia langsung bertanya tanpa menunggu Xiao Hongyan berbicara. Bu, Ji Fei sudah gila dan hampir tidak bisa bernapas. Apa, dia masih ingin menerobos Meridian Jue, kan? Suara Xiao Hongyan yang marah dan cemas datang dari ujung sana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seng Lingyun tidak mempedulikan hal lain dan bertanya dengan nada mendesak. Tidak ada cara lain, dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri sekarang. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bisakah saya menunggu sampai mati? Air mata Seng Lingyun jatuh. Ya, hanya bisa seperti ini. Setelah Xiao Hongyan selesai berbicara, dia menutup telepon dan langsung menjadi lesu. Dia bahkan tidak berani memberitahu Zhao Mengchen. Anak bodoh, apa bedanya satu wanita dengan 2 wanita? Kenapa kau lakukan ini? Apa kau tidak tahu bahwa ada tugas yang lebih penting yang menunggumu? Untuk pertama kali dalam hidupnya, air mata muncul di wajah Xiao Hongyan. Bersambung.